Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertaklim, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi olehnya dan menjadi amal kebaikan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan penerus ajarannya ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Nasha'ihul Ibad ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamil awliya syarihin wal musannifin. Bismillahirrahmanirrahim. Man ajazani wa jazahum minna mahatin Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wa 'ishrun. Qila kufranun ni'mati lu'umun ay atamu syukri li ni'mati dalilun ala dana'atin nafsi wa subatul ahmaki wa huwa wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqabihihi syu'umun. Artinipun dikatakan pada makalah yang ke-26, kita sudah masuk yang ke-26. Tanpa terasa sampai 26 makalah yang ke-26 disampaikan bahwasannya mengkufuri nikmat Allah itu merupakan suatu kehinaan. Yang dimaksudkan di sini mengkufuri nikmat adalah tidak bersyukur kepada nikmatnya Allah itu menunjukkan rendahnya nafsu atau buruknya nafsu kita. Jadi sudah diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan yang ada di dalam tubuh kita. Nikmat akal, nikmat semuanya lah dari tubuh kita, pendengaran, penglihatan. Kok tidak kita gunakan dalam sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, itu merupakan tanda daripada rendahnya nafsu kita. Maksudnya seperti diberikan oleh kita Allah lisan. Lisan kita gunakan untuk ghibah, lisan kita gunakan untuk caci maki, lisan kita untuk menghina orang, meremehkan orang, dan itu termasuk berarti diri kita itu mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pengertian tentang syukur nih, nggih, wa syai'in fima yuhibbuhul mun'im wa yardah. Yang namanya orang yang bersyukur itu orang yang tahu meletakkan apa yang Allah anugerahkan itu dalam hal yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Diberikan mata untuk membaca Al-Quran, thalabul ilmi, diberikan telinga untuk mendengarkan nasihat, untuk tasmi', mendengarkan semaan, mendengar Al-Quran misalnya, bacaan-bacaan yang baik dan lain sebagainya. Bukan sebaliknya digunakan dalam hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Maka ada beberapa yang menyebabkan kita jauh dari Allah itu sebenarnya adalah dolimnya diri kita. Maka tidak berlebihan ketika kita di akhir sholat menika tambahi setelah innaka hamidum majid dolamtu nafsi nika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta dolamtu nafsi. Anu Sayyidina Umar ditambah dolamtu nafsi dulman Sayyidina Abu Bakar dolamtu nafsi dulman kabiron
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niku ajeng saderengipun salam niku ditambahi niku ben supaya terus awake dhewe niku di ngapunten dosa-dosa kita. Ini keterangan ya dolam tu nafsi dulman kabiron, atau tanpa itu fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya aku ini dolim kepada engkau ya Allah, mendolimi diriku sendiri, tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Baru doa yang lain seperti Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta alamu antal muqaddimu antal muakhiru. Niko la ilaha illa anta, baru ditambahi niko Allahumma inni a'udzubika a'udzubil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Misale hitungan ora iso Pak ya nggih basa Jawa ya ora apa-apa. Gusti nyuwun ngapunten panjenengan paring kula pangreksa saking fitnahipun gesang, fitnahipun hidup, fitnahipun kubur, saking fitnah neraka, lan ugi fitnah saking fitnah masihid dajjal. Terus dengan doa ini insyaallah awake dhewe dipun paringi perlindungan kali Gusti Allah. Dan ketika Kanjeng Nabi donga maksita boleh, apa terserah bagi kita untuk doa-doa yang lain. Tapi ingkang penting niku doa-doa ingkang sampun dilampahi kali Kanjeng Nabi lan ugi dipun nambahi para sahabat niku langkung sae. Nggih. Jadi kufrun nikmati lu'umun. Kenapa kita menjadi kafir niku, kata-kata kufrun niku kafir itu tidak hanya dalam keimanan tapi juga berkaitan juga kalih niki nikmat, kufure nikmat. Ngersura marang Gusti Allah. Nek diwehi cobaan karo Gusti Allah wis seolah-olah menapa niku ora trima kalih kehendakipun Gusti Allah. Keranten nafsu itu mesti menginginkan ngoten, ora ana sing nafsune awake dhewe niku menginginkan ora kepenak niku mboten wonten. Nafsu niku memang menginginkan kita harus senantiasa nikmat. Nomor satu, sing paling nomor satu apa wae ngoten niku. Umpamanya dilayani ya kudune nomor siji. Melaknya terjadi berbagai macam permasalahan itu kan karena nafsu, ego. Maka ada Syekh Hisham Kabani pernah ngendikan di dalam diri kita itu ada dua naga yang sangat berat, yaitu salah satunya itu adalah ego atau nafsu diri kita yang bisa diibaratkan bagaikan ular naga. Niku selalu menyerang diri kita. Yang kedua, selain nafsu dari diri kita juga dari setan. Duanya niki selalu memusuhi diri kita, menginginkan kita menjadi orang yang mengkufuri nikmat Gusti Allah, lupa dengan memuji kepada Allah. Wa suhbatul ahmaki wa huwa wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi bi qabihihi syu'umun. Berteman dengan orang yang ceroboh, ngancani, berteman akrab, berteman yang istilahnya intim dengan sahabat atau saudara yang ini sembrono, ceroboh, ini termasuk bahasane nganu niku sial. Termasuk sial kok duwe boloe ngono kuwi. Bukannya menambah hasanah ruhani kita menjadi lebih baik, tapi hasanah keburukan itu nempel pada dirine awake dhewe. Mulane nika lek wonten taklim disebutkan anil mar'ila tas'al fas'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaktati. Jika engkau ingin melihat seorang, maka lihatlah fas'al an qarinihi, maka tanyalah siapa dia bertemannya. Oh, kalau dia berteman dengan si A ini, temannya ini adalah orang yang soleh, pasti dipastikan nanti dia akan menjadi soleh. Fa innal qarina bil muqarini yaktadi, karena mesti teman itu saling mempengaruhi. Oh, jenengan pomoro sregep sing pagi enek goes subuh misalnya ngoten niku, berteman dengan itu
Ya nanti kita akan diajak subuhan jamaah ning kono, subuhan berjamaah teng pundi-pundi dari masjid ke masjid ngoten niku. Dia akan mempengaruhi. Rencang seneng ngaos, seneng sholawatan, kita temani. Pak insya Allah ya kita akan diberikan nanti lama-lama ikut itu. Karena apa? Niku karena memang sifatipun manungsa niku memang mengikuti dengan apa yang paling dekat dirinya. Contoh malih kados sakjane kados misalipun kula niku dhisik sakjane ra seneng ngrokok. Hanya karena itu pondok itu sak kamar kabeh ngerokok ya kan urus rapi ya ora ngerokok. Lek ora ngerokok di nganu niku karo kancane jojo-jojo terus digoda bagaimana terus sampai itu. Jadi satu kamar itu ngerokok semua. Sing orang ngerokok itu di istilahnya bahasanya apa? Dikucilkan. Lantas demikian itu. Ya, terus akhirnya menjadi demikian itu. Harus kebiasaan sulit ditinggalkan. Makanya napa niki perlu niki wasumbatul ahmakil umun. Jangan sampai berteman dengan orang yang ceroboh. Siapakah orang yang sial itu? Sial itu adalah ghairu mubarakin. Maksudnya wong sing ora ana berkahe. Berkah ini tambah api. Wong kok tambah api itu berarti hidupnya berkah. Dulu tidak pernah membaca doa, dulu jarang membaca surat Waqiah, sekarang setiap malam dia baca Waqiah, baca surat Ar-Rahman, hidupnya selalu berzikir kepada Allah, berarti dia sudah tambahnya hidupnya tambah berkah. Nanti ciri ini kurang ngoten, lek tambah soyo api itu tandanya hidupnya berkah. Nah ini wong sing ahmak niki orang yang ceroboh sembrono ini betul-betul berkah. Nanti bisa dia jatuh lagi ke kesalahan yang awal. Sudah jatuh pertama, nanti di situ masih bisa mengulangi lagi. Jenis ceroboh, jenis sembrono. Kama rawa atau broni an Bashir an sallallahu alaihi wasallam qala isrim al ahmaq, putuskanlah dirimu dari orang-orang yang bodoh atau orang yang ceroboh. Maksudnya apa? Dalam pergaulan hidup kita ini kita akan pasti mengalami yang namanya hidup dengan berbagai macam orang yang gadah karakter macam-macam. Nah, niki gadah istilahipun diklasifikasi. Kita klasifikasi, inilah orang yang bisa kita katakan sebagai sahabat. Sahabat napa? Sahabat itu adalah ketika engkau melakukan kebaikan sebagaimana Sayyidina Ali dawuhkan itu. Kalau engkau melakukan kebaikan, dia akan mendukungmu sepenuh hati. Jika engkau melakukan kesalahan, dia akan menegur dirimu. Dia akan menegur dirimu untuk membenarkan dirimu. Jadi bukannya sahabat itu orang yang ketika membiarkan diri kita salah dan dia tidak istilahnya berupaya supaya kita itu benar. Maka inilah yang penting bagi kita juga nih tingkatannya. Wah, ini klasifikasi tambah nganuku sahabatku bener. Makanya dikatakan sebagai mukhalid, kalau dalam bahasa Arab itu teman akrabku. Mukhalid itu teman-teman yang bisa diajak diskusi dalam kebaikan. Wow, ini tak pilih dari sini yang paling kriteria teman-temanku. Bukan dalam rangka apa? Dalam rangka menuju kepada Allah. Oh, koncoku sing ketika aku melihat ini, oh senangnya ini dermawan. Oh, temanku yang satu ini memang dia memiliki sifat-sifat yang baik, yang bisa dipercaya amanah. Jadi diklasifikasi, oh ternyata memang demikian. Baru tingkatan setelah sahabat adalah teman. Terus konco, ya konco maksudnya lebih dia dekat, tapi tidak sedekat dengan sahabat. Baru yang ketiga tingkatan kita siapapun orang itu boleh kita gauli.
Oke. Boleh kita gauli siapapun orang itu, istilahnya dia meskipun tidak sholat ataupun dia berkeyakinan yang lain, itu kita boleh dekati, kita pergauli. Kanjeng Nabi ini terang sampai sedo mawon baju besi ini masih digade teng tiang Yahudi. Berarti Kanjeng Nabi muamalah sering dengan non muslim juga. Kanjeng Nabi niku wonten niku sampai baju perang ini digadekni butuh arto kagem kehidupan sehari-hari itu digadekni wonten tiyang Yahudi. Ini nunjukne muamalah boleh. Jadi napa intinya akhirnya jangan sampai kita memiliki teman yang banyak di mana teman banyak itu tidak menguntungkan kita nanti di akhirat. Soyo-soyo malah membebani awake dhewe ning akhirat. Jangan sampai kita kalau bisa mencari teman-teman yang bisa napa menguntungkan kita di akhirat. Kalau bisa juga menguntungkan di dunia. Lah niki sing awake dhewe mau iso nguntungne ning akhirat napa? Lah ngajak api ini kan mesti nganu. Pema awake dhewe rada males no. Ayo Kang yo ngaji yo bareng-bareng. Ayo Kang yo awake dhewe sholawatan. Yo awake dhewe ning majelis taklim. Ini kan orang-orang yang memang mengajak kita kepada orang yang menguntungkan kita di akhirat. Meskipun diawali tidak awake dhewe niku kedah ikhlase kurang karena napa lek dijak ngoten kan belum secara napa keluar dari inisiatif awake dhewe murni awake dhewe to nggih. Tapi setidaknya teman yang kita mengajak kita niki adalah yang sudah menguntungkan kita di akhirat. Ini wonten ulama ngendikane aja sampai duwe kanca akeh tapi konco akeh sing orang untungne awake dhewe ning donya lan orang untungne ning akhirat. Carilah teman yang bisa menguntungkan kita di akhirat dan juga menguntungkan di dunia meskipun sulit niku. Lah niku biasanya sak frekuensi. Sak frekuensi. Nanti kita akan bisa menimbang dari perjalanan kehidupan kita ini. Sinten-sinten yang ingkang mukhlis, yang ikhlas dalam meniku dalam persaudaraannya. Wal makna la tusahibhu liqabhi halatihi wa li annatiba'a sarraqatun wa qad yasruku tab'aka minhu. Waqat yasraq tabuka minhu. Jadi ini karena apa? Sering tabiat kita itu mencuri dari teman kita. Senenge kancane niku misalipun napa niku karaktere rada pemarah krana bergaul ya iso dadi melok-melok tiru-tiru. Sampai napa meneh kagum karo dheweke menjadikan idola. Kaya artis-artis sak menika nika. Terus akhirnya gayanya diterok-terok seperti itu. Karena apa? Tabiat dari nafsu niku memang mencuri dari orang. Maksudnya biasanya ngoten niku. Misalipun contohnya donga mawon awake dhewe nggih ketemu tiyang ingkang kita puja-puja, mungkin akan mengatakan dengan doa seperti demikian. Awake dhewe idolane kayak carane idolane kok. Misalnya pun almarhum dulu ada Ustadz Jeffrey ini kok kita akan mungkin niru-niru sama beliau doanya bisa atau masih Ustadz Tusomad ataupun Ustadz yang lain Ahmad Al-Habsyi ataupun orang-orang yang terbiasa di TV itu mungkin akan kita kita tiru-tiru karena memang tabiatnya nafsu kita niku nyontoh meniru mencuri dari istilahnya bahasanya dari orang lain. Sing dicuri sing apik mun mboten napa-napa. Kados kita mencuri gayanipun ulama-ulama dulu misalipun enek sing dongani ngeten iki. Enek sing ngeten iki nggih. Macam-macam doa ketika berdoa kepada Allah kita tiru-tiru mboten napa-napa niku. Karena napa niku wong sing niru niku termasuk kebahagiaan, niru sing apik. Aku niru sing boten apik niku wis kaya niku wow.
termasuk kita niku orang yang celaka sial. Warawalan riwayatake sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi an Ibni Imran an Ibni Umar saking Ibni Umar maksudnya Abdullah bin Umar anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi hoslatani utawi tingkah loro iku man utawi sapane wong kana ta iku ana sapa karune apa karune khoslatani fihi ing dalem man katabahu mongko nulis hu ing man sapa Allah Gusti Allah syakiran ing wong kang syukur sabiran kang sabar walam man lang utawi sapane wong iku lam takuna ora ana apa karune khoslatani fihi ing dalem man lam yaktub mongko ora nulis hu ing man sapa Allah Gusti Allah syakiran ing wong kang syukur wala sabiran lan ora diarani wong kang sabar. Tidaklah dikatakan ini dua tingkah ini barang siapa yang ada dalam dirinya sifat dua ini maka dia dikatakan sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Kalau dia tidak memiliki dua sifat ini maka atau dia dikatakan oleh Allah tidaklah sebagai orang yang syukur dan bersabar. Orang yang bersabar itu fa insyaallah dia akan bersyukur, orang yang bersyukur itu fa insyaallah dia akan bersabar karena dia dari dua mata sisi uang, satu kesatuan sebenarnya. Oke. Sisi sebelahnya itu syukur, sebelah sabar. Nah ini gini, wong sing syukur pasti nanti dia akan bersabar. Ketika tidak enak seperti saya contohkan yang kemarin di dunia ini dia tidak enak. Rasul napa niku diberi oleh Allah tuh cobaan, selalu cobaan. Ketika memandang orang lain padha nikmat-nikmat ngoten niku. Besok sekali di yaumil hisab kemarin saya sampaikan pertemuan yang sebelumnya itu. Di yaumil hisab itu sekali orang yang ini dia tenang-tenang, dia bahagia melihat orang yang dihisab oleh Gusti Allah. Kuwi genti suwari susah mereka seperti ketika kita susah di dunia ini. Nunggu waktune dihisab wae kok lorone kaya ngoten niku. Sebaliknya sing wong sing tadinya di dunia ini bersabar nampani sesuatu yang tidak enak itu dia di akhirat ganti itu di yaumul hisab ngoten. Nah ini akhirnya nimbulnya apa? Wong sing sabar iku sajane ya akhirnya bersyukur. Wah, jebule ya aku lek sabarku ning donya iki diaru Gusti Allah sesuk ning akhirat dadi kepenak aku. Akhirnya malah dadi syukur. Begitu juga orang yang syukur di dunia ini. Wes alhamdulillah awake dhewe selalu bersyukur kepada Allah. Dia akan sebaliknya juga nanti mampu untuk bersabar. Jadi terus nopo sabar lan syukur nih di dalam hal apa? Man sapane wong nadzara kang ningali sapa wong fi dinihi ing dalem agane wong ilaman maring wong huwa kang utawi man iku fauqahu sak ndure man awal man nadzara faqtada mongko anut sapa wong bihi kelawan man wa nadzara fi dunyahu lan meningali sapa wong fi dunyahu ing dalem dunyane man ilaman maring wong huwa kang utawi man akhir sing man keri dunahu ana sak ngisore fahamidallah mongko muji sapa wong Allah ing Allah alama ing atas wiji-wiji fadzolahu kang wis nganugrahake sapa Allah hu ing wong bi kelawan ma alaihi atas wong kataba mongko nulis hu ing man sapa Allah Gusti Allah man nadzara wa syakiran ing wong kang syukur sabiran kang sabar. Maksudnya apa? Kalau ada orang dia melihat agamanya itu kepada orang yang di atasnya. Oh, kayak lo wonge ngalim, aku tak anut lah. Aku tak tiru-tiru, aku iri bahasane. Iri ra apa-apa niki, Pak. Iri kepada orang yang agamanya lebih baik. Iki kayak Pak, si fulan Pak Ahmad sregep lek ning hadir ning
masjid, sholat jamaah 5 waktu, sregep lek tadarus Al-Qur'an, sregep lek sedekah misalnya. Dia awake dhewe iri dan dia ikut-ikutan. Iki makanya dia dikatakan sebagai orang yang syukur dan sabar. Dan dia melihat dunianya kepada orang yang di bawahnya, maka dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah limpahkan kepadanya dirinya. Delok sing wong sing ngisor, ape terbetik ngersula ora sida. Ngersula sithik ape ngersula. Aku ya cek pemong istilahnya manggone enggak penak, istilahnya rezekine ora akeh. Misale kur becak, misale kur awake dhewe ngojek ataupun apa namanya pekerjaan yang biasa. Lihat orang-orang sing dek wingi nembe kebanjiran, ya mobile harta kekayaane entek ra duwe apa-apa meneh ngoten niku. Kan akhirnya dewe melihat itu terus akhirnya ya Allah nek ndelok ngeten. Jadi kita jadikan wahana ningali napa niku teng berita media sosial ning YouTube ketika enek kejadian ngoten niku sing jenenge omah sing kebong kebanjiran omah ngoten niku ya Allah. Terus akhirnya mensyukuri nikmate Gusti Allah. Awake dhewe ternyata cek diwehi luweh timbangane orang-orang seperti itu. Banyak orang-orang wis ora duwe apa-apa, wis bar niku merangkak dari nol malih. Ngeten iki. Orang kalau melihat dalam hartanya, dalam berkaitan dengan dunia dia orang ke bawah niku akhirnya menimbulkan rasa syukur. Pokoknya ini masalah agama haruslah dilihat pada yang lebih di atasnya. Golek ndelok ning bawah alah tanggaku kaya yo males ora salat ora ngono kaya panggah rezekine gampang ya wis deloke sing ngoten niku di bawahnya harus awake dhewe malah dadi malas. Terus waman lan sapane wong nadur fi dini raman wa duna fa nadur fi dunya raman wa faqau fa asafana ma fatau lam yaktuhu syakiran wala sabiron. Jadi kalau dia melihatnya itu sebaliknya, kalau berkaitan agama melihat kepada orang yang di bawahnya dan melihat kepada dunia kepada orang yang di atasnya, maka ia menjadi bersedih. Kok aku kok sakmene yo sak pantaranku sudah semuanya orang-orang yang sukses. Maka itulah dia tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Tadi malakno kula sampene sabar niku napa syukur niku wa usin fima yuhibbul mun'im wa yarda. Orang yang bersabar itu orang yang meletakkan apa yang Allah berikan itu dalam hal yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Diparingi kesehatan, ya tak nggih gunane awake dhewe amal soleh. Resi masjid lah misalipun ngurip nikran. Ngurip nikran ini penting lho. Kula nate didhawuhi crita niku saking Habib. Ya Allah, Habib Maliki Balfaqih. Beliau mendapatkan cerita dari Habib yang dari Magelang niku. Niku wae ya ning kamar mandi, mlebu ning kamar mandi kaya bukaan krane. Lah iso penuh. Engko apa? Lek wong sak mburimu ning wingi masuk kamar mandi iki wis tertulung banyune wis penuh wis penak. Aja gur awake dhewe ngepasi hajat saja terus akhirnya tidak tidak yang mengenakne ning sak mburine ngoten. Fa insyaallah mengke lek bukaane rezekine ngantos beliau ngendikane ngoten niku. Jadi seneng ketika kamar mandi masih kosong diisi. Masih karena sekarang oleh riyen kan dadak nimbo tuh oleh orang-orang dulu. Sekarang niku wis cukup aja dengan niku. Tapi kan kadang sering kita jumpai masuk di masjid itu sing sampai kosong ngono ya meneng kabeh engko diisi titik gur anu netok ngoten niku. Gur butuh wedok ngoten.
Coba kita masuk di situ kita penuhi. Orang yang datang berikutnya kan penak ora usah nunggu suwi datang isi wis langsung. Nah, itu kita memudahkan orang lain ini termasuk amal kebaikan. Ya, amal kula dipun dawuhi ngoten niku sakit kula sering-sering tak ngono tak wis tak praktekne wae. Bismillah lek tasih ning kono waktune masih itu kita tunggu ngoten niku. Jadi pengine napa gawe gampange wong ya memudahkan orang lain nggih. Sing gur waktune gur dirut amalen ketarane cilik tapi yang apa niku salah satunya memang gawe apa penake wong liya atau kepenake wong liya niku sangat apa namanya sangat baik sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Hadis ini dikatakan oleh musannifnya sebagai yang mengumpulkan dari semua macam-macam kebaikan. Seluruh kebaikan itu terletak pada sabar dan syukur. Wong sabar niku ya wong misale dinyek ngono ya alhamdulillah. Karena dia yang mengetahui secara hakikinya ketika dia dihina itu sebenarnya dirinya mendapatkan pahala, dikirimi pahala. Wis meneng wae ora usah ora usah bergerak kaya salat, ibadah sing paling penak nampa sabar. Difitnah wong alhamdulillah dhewe tetep muni alhamdulillah. Ora usah kangelan salat tahajud kaya salat tahajud wengi, ora usah kangelan sedekah. Difitnah gur garih awake dhewe, atine gur ditata, sabar, nata ati, tetep maca alhamdulillah. Niku sakjane dikirimi karo Gusti Allah napa pahalane wong sing menghina atau orang yang fitnah tadi. Orang yang menghina fitnah tadi tidak terasa sebenarnya nyetorne awake dhewe apa niku pahalane dirinya. Lah awake dhewe gareng ngono kadang-kadang kita tidak niku awake dhewe niku mboten sabar, mboten sronto ketika kita di napa niku di nyetian ataupun kita dikucilkan wong misalipun hal-hal yang tidak mengenakan niku sering-sering kita reaksi tidak melihat sebenarnya dalam sesuatu yang tidak mengenakan ini ada pahala yang besar. Jadi kalau bisa kita pakai kacamata ngoten niku. Kacamatanya sesuatu ini tadi kan wonten kodai wong iku melihat mata dua dengan pandangan mata, satu sabar, satu syukur. Sabarku diino aku tak meneng wae. Syukurku bahwa diriku ini diberikan pahala dari orang ini yang orang itu tidak menyadari. Bahkan mungkin antek pahala sing kuwi mau luwih akeh. Mulane enten ulama. Ini di dalam kitab Ihya dalam bab Ajaibul Qalbi lek nonton salah niku. Sampai dia menyatakan, aku lek nek wong njaluk ngapura wegah. Ya apa? Sing sak yakin-yakinku amalku sing istilahé amal sing nyata-nyata ana sing ditampa sang Gusti Allah ya kan sabarku iki. Dalam artian sabarnya apa? Di dalam dirinya meneng itu tadi loh, tidak bereaksi kepada orang tadi itu dia mendapatkan pahala. Makanya kalau dijaluk pahala ini wegah. Jadi pengennya tetap istilahnya untuk pahala dari kesabaran untuk ketika dia dihina orang lain, dicaci maki orang lain dan lain sebagainya ataupun diremehkan orang lain. Karena kehidupan ini mesti wonten niku, mesti enek sisi-sisi kelemahan kita. Wis to sedaya kemawon tiyang wonten sing kadang-kadang sing diparingi harta berlimpah, tidak punya keturunan nggih. Enek sing alim ya ora duwe apa-apa. Banyak juga wong sing duwe bermacam-macam lah. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sisi-sisi negatif itu bisa menjadi celah setan ngojok-ngojoki awake dhewe niku
tinggi diremehkan atau tidak dipedulikan orang lain. Makanya ilmu niku wau kedah dengan dua kacamata. Ketika dia tidak enak mendapatkan sesuatu yang tidak enak, sabari niku wau matur ya, tetap bahwa dirinya akan berusaha menahan diri, tidak marah, bahkan tidak menjawab. Kalau perlu mengucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah kok kenapa? Dari sisi kesabaran ini, sisi yang ini adalah sisi syukur bahwasannya diri satu dosanya dikurangi oleh Allah, kedua diberi pahala dari orang yang meremehkan atau menghina. Makanya sampai Imam ini Nawawi bin Umar Al-Jawi ini beliau ngetika nih, inilah hadis yang mengumpulkan semua kebaikan itu hanya di dalam sabar dan syukur. Awake dhewe cobi mangga kita belajar dua niku. Berusaha lek pokoke napa sing membuat kita emosi, kita tidak usah lisan kita tidak usah mengatakan apapun, lek perlu wis tinggal lunga berusaha. Kalau nganu nika nggih ada prosesnya Kanjeng Nabi dawuh Pak Manedi apa dalam keadaan berdiri kita hendaklah dengan napa? Duduk. Kok duduk cik panggah nesu, rasane kurang cik orang enak. Kita kudu kedahe nggih berbaring tidur. Berbaring tidur kok tiba-tiba cik panggah rasane nesu kok cik enek wae. Karena awake dhewe kita mendatangi tempat wudu untuk berwudu. Proses niki lho Kanjeng Nabi dawuh nggih ngalahne setan. Oh, tiba-tiba panggah ngono wae wis ditinggal lunga wae. Ditinggal tidak di tempat situ. Niki berusaha untuk menjadi orang yang bersabar. Ketika orang yang bersabar kita menang dari ini, Pak insya Allah nanti itu diberikan oleh Allah termasuk bisa nafsunya mutmainnah, tenang hatinya. Oh ternyata harus akhirnya mendapatkan sesuatu niku ora kagetan. Orang gumunan ora wedinan. Yang penting orang gumunan tadi. Wong nek sampun ngoten niku nggih ora kaget. Ketika dibuat seharusnya dia marah pun insya Allah bisa mengendalikan diri. Rasulullah ngendikan niku laisa syadidu bisyur'ah innamas syadidu liman laisa syadidu bisyur'ah innamas syadidu liman yamliku nafsahu indal ghadabi. Tidaklah orang yang dikatakan kuat itu adalah orang yang kuat dalam gelutnya. Ini dikatakan orang yang sejati, pria yang sejati atau orang yang kuat itu orang yang mampu mengendalikan marahnya. Kita lihat tuh jenengan termasuk sing kantor kita lihat niku napa? Kita punya presiden yang dulu itu Masya Allah niku luar biasa loh niku menahan diri nih. Pak Soeharto ini luar biasa kita lihat. Jarang beliau menggebu-gebu napa niku untuk marah kan boten, hanya senyum mawon. Tapi setelahnya itu nanti disikat nih. Ini maksudnya. Lah isi ampun nek ngoten niku lus disikat ngoten mboten. Lah iso nggih memang tulus ikhlas kita berusaha untuk niku wau yamliku nafsahu indal ghadab. Mampu menghancurkan niku wau. Kok Pak kadang-kadang bisa muncul. Lah itu muncul lagi. Kita mungkin sudah memaafkan orang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi memaafkan orang itu. Kadang di suatu saat ketika kita nanti mungkin di Facebook ataupun jenengan ketika di media sosial di WA, ini orang yang kita menjadi masalah dengan orang ini. Sebenarnya kita sudah berusaha akhirnya mengalah, terus akhirnya sampai kita kembali bisa bergaul akrab lagi. Tapi mungkin orang itu nanti akan memunculkan lagi. Ini kok ujian. Tetap kita usahakan untuk itu mampu mengendalikan diri kita. Jadi mugi-mugi kita diparingi kalih Gusti Allah nika saged ngamalni ilmu sabar kalih syukur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir